salahkan sendiri. Siapa anak? Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Bali. Selamat bergabung dengan komunitas belajar Nias. Ya. Adakah yang lain? Karena peserta yang baik, sebelum masuk ke agenda, saya menyambut bagaimana proses belajar dengan matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dimulai, rekan kelas beliau adalah calon guru penggerak angkatan 17. Kemudian ada narasumber juga adalah calon guru penggerak dari SDN Jurusan. Pada sore hari ini beliau menyampaikan tentang budaya Muslim. Dan kepada juga hadirin webinar agar webinar berlanjut bisa kepada seluruh peserta webinar agar selalu memperhatikan serta mengikuti webinar ini dengan yang akan kami sampaikan dampak tersebut acara webinar kita adalah yang pertama adalah kita mempelajari menyampaikan materi serta tidak digunakan kemampuan. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab atau setelah semua materi. Yang ketiga adalah keterangan bagaimana acara ini berlangsung. Kami berlangsung
seperti yang kita ketahui bahwa itu yang kembali bersama kami. Kita tahu bahwa komunitas gereja ini merupakan suatu lembaga yang berkolaborasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan sekolah. Jadi bersama bagi hal-hal yang baik. Dan terima kasih sekali atas partisipasi semuanya. Jadi tujuan kita itu meningkatkan serta bagaimana biar belajar siswa mendukung kita sebagai pendidik di komunitas belajar ini juga dapat membantu siswa ya secara akademis maupun serta dan kita juga bisa saling strategi efektif diskusi bersama ini merupakan masalah yang ada. Kita meningkatkan rasa percaya diri dalam kita tahu saat ini kita berada digital Bapak Ibu semuanya, jadi bagaimanapun kita harus serta dan mengembangkan diri kita untuk terus berinovasi dan mensosialisasikan kepada teman-teman kita untuk saling membantu apa kesulitan teman-teman kita. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman juga sekiranya bersedia juga untuk membantu kita jika mengalami kesulitan. Jadi bertukar pikiran tentang inspirasi dan belajar bersama ini sangat besar manfaatnya ya. Dan tujuan komunitas belajar sendiri juga dalam pendidikan ini kita bersama-sama untuk memiliki tujuan yang jelas dan itu pastinya itu juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tak langsung pada hasil peserta. Jadi kalaupun komunitas dalam platform Merdeka Mengajar sebuah wadah yang akan bermanfaat gitu. Berbagi karya yang kita tahu mungkin sedang dilakukan PBG dalam jabatan tertentu dan ini nantinya dapat terjalin semuanya meningkatkan perannya juga meningkatkan kapasitas kemudian kita dari awal komunitas belajar di sekolah ini dari pembukaan sesama teman kemudian kesepakatan bersama dan alhamdulillah kami juga sampaikan komunitas kami maupun seberapa dekat dulu dengan Bapak Ibu semuanya ini kekurangan maupun kata-kata dari lebihnya mari kita ikuti kegiatan yang dilaksanakan
Itu jangan lupa saya serahkan kepada Bapak Ustaz. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Share ya. Share. Jadi saya di sini menjelaskan tentang budaya positif. Tapi sebelum saya mulai, mohon izin di sini saya atau kita nggih hanya belajar bersama nggih. Saya tidak bermaksud untuk menggurui atau bermaksud untuk mengajari jenengan. Kita semua sama-sama guru, kita hanya saling berbagi nggih. Saling berbagi tentang ilmu yang telah kita dapatkan agar saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, budaya positif. Perkenalkan, nama saya Husnul Farok, saya calon guru penggerak angkatan 11, unit kerja SDN Jogosari 2 Pandaan. Jabatannya, saya berbeda dengan Bu Lulu ya. Kalau Bu Lulu itu guru kelas, saya guru mapel, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya juga alhamdulillah dipercaya sebagai sekretaris Kombel Bringas. Kemudian ada juga jabatan yang lain seperti sekretaris KKG WAI, sekretaris FKDT, dan juga dipercaya juga sebagai kepala MDT Husnul Khotimah. Nah, itu semua adalah sekilas perkenalan supaya kita sama-sama kenal, sama-sama mengerti kalau kita itu juga sebagai guru harus bermanfaat bagi yang lainnya. Di Bu Lulu tadi sebenarnya dijelaskan 3, sama seperti saya, 3 daftar isi atau materi presentasi. Namun saya lebih ke arah yang restitusi. Ya, ada 2 restitusi materi, sedangkan yang satunya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini nih, pertama kita dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid ataupun guru. Jadi kita mengerti setelah mempelajari materi yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia, itu kita mengerti motif dari tindakan peserta didik kita. Yang kedua yaitu menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi kalau di narasumber pertama itu dijelaskan tentang nilai kebajikan, kita menganalisis apa akibatnya ketika materi yang pertama saya, yaitu materi kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi dari peserta didik. Apa akibatnya dalam pelanggaran peraturan yang ada di sekolah ataupun di lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan juga pemenuhannya terhadap kebutuhan anak yang beragam. Agar apa? Agar kita dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia itu dalam peserta didiknya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu berkaitan dengan restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu agar kita dapat melakukan refleksi atas praktek disiplin yang kita jalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita. Yang kedua, agar kita juga dapat menerapkan disiplin
disiplin restitusi di posisi manajer. Jadi nanti ada restitusi 5 posisi kontrol itu ada 5 posisi guru dan kita harus dituntut untuk di posisi yang terbaik yaitu manajer, minimal posisi pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Yang ketiga, dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Yang ketiga, yaitu materi restitusi atau teks segitiga restitusi. Tadi restitusi 5 posisi kontrol, yang terakhir restitusi yang berupa segitiga restitusi. Apa tujuan kita mempelajari ini? Yang pertama, kita dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Yang ketiga, dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan kita, lingkungan sekolah ya. Jadi itu tadi daftar isinya dan tujuan kita. Yang pertama kebutuhan dasar manusia, yang kedua restitusi 5 posisi kontrol, yang ketiga restitusi yang berupa segitiga restitusi. Nah, ini masa poin presentasi saya, yaitu yang pertama kita bahas konsepnya atau teorinya, kemudian kita visualisasikan ya. Insya Allah nanti ada video. Kalau waktunya panjang nanti saya putarkan video kalau nutut ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau waktunya mepet, ya saya presentasi saja. Karena slide-nya yang saya buat ini insya Allah jumlahnya 50 ya. Kemudian lanjut ada penjelasan detail, kemudian ilustrasi studi kasus agar kita bisa praktek, bukan hanya teorinya saja. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, seorang psikolog di Amerika ya, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang mendorong perilaku mereka. Kelima kebutuhan ini mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Semua perilaku manusia adalah usaha untuk memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar ini. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka mungkin seseorang akan frustasi atau mencari jalan untuk memenuhinya. Nah, dengan memahami 5 kebutuhan dasar ini, kita bisa lebih baik dalam mengelola hubungan, meningkatkan motivasi, dan memahami alasan dibalik tindakan seseorang, terutama tindakan dari murid-murid kita. Nah, kenapa? Karena seluruh tindakan manusia tadi memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, termasuk 5 kebutuhan dasar ini. Nah, ketika yang kita inginkan itu tidak tercapai, maka kita akan berusaha untuk memenuhinya. Lanjut. Apa itu 5 kebutuhan dasar? Yang pertama adalah survival. Apa itu survival? Survival adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis atau fisik ya, bukan psikologis. Jadi ini kebutuhan yang bersifat fisik maksudnya, fisiologis maksudnya. Apa itu fisiologis? Yaitu yang berupa badan kita, kesehatan, rumah, makanan, minuman, bahkan kendaraan, ataupun rasa aman. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan ini adalah psikologis. Jadi kita butuh untuk disayang, untuk diterima. Sebentar, ini ada suara. Saya matikan dulu suaranya. Lurus. Saya matikan dulu sebentar. Oke.
Lanjut ya. Kita masih ke kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan yang kedua itu manusia itu butuh kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, adanya teman. Kita butuh keluarga, kita butuh pasangan hidup yang mana itu sumber dari pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima kita. Bahkan teman kerja, binatang peliharaan, atau komunitas kita juga bisa seperti itu, memenuhi kebutuhan itu. Maka anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang atau rasa diterima yang tinggi, biasanya mereka itu cepat akrab. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, atau menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan kita, didengarkan, atau kita memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini sangat berharga dan kenapa? Karena bisa membuat pencapaian dan kompeten kita diakui. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya ingin menjadi ketua kelas, pemimpin presentasi, dan seperti itu. Yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Kebutuhan kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, kita kerja di mana, kita memilih apa, kuliah jurusan apa, itu. Kebutuhan kita akan kebebasan. Bisa untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cara kita bisa untuk bebas. Artinya apa? Ketika kalau bebas, maka kebutuhan kita terpenuhi. Kadang anak itu tidak bebas, maka kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Maka mereka mencari kebebasan dengan cara yang lain. Yang ketiga yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan mencari kesenangan, seperti bisa dipenuhi dengan bermain game, membaca buku, melakukan hobi. Anak-anak yang dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, berupa hal-hal yang dia senangi. Kita lanjut. Nah, ini visualisasinya ya. Jadi kita lihat, misalnya saya bertahan hidup dipenuhi dengan adanya rumah, makanan saya, minuman, sepeda motor ada, smartphone, rasa aman, dan sebagainya. Kasih sayang dipenuhi dengan keluarga, pasangan, teman sekolah, ada rasa diterima juga dipenuhi dengan teman sekolah, rekan guru. Penguasaan ya misalnya contoh lulus calon CGP, diakui kepala MDT, berhasil presentasi Kombel, ini pun termasuk adalah penguasaan. Kebebasan, saya memilih pekerjaan saya sendiri, kuliah keinginan sendiri, dan seterusnya. Kesenangan, traveling, baca buku, bermain game, berolahraga, dan selain seterusnya. Artinya apa? Ketika kita tahu perbedaan ini semua, maka kita dapat menentukan anak itu kurang dalam pemenuhan apa? Maksudnya 5 kebutuhan dasarnya. Penguasaankah? Kebebasankah? Kasih sayangkah? Nah, kita lanjut. Ayo kita coba identifikasi. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh anak ini. Bimo, kita namai anak itu Bimo ya. Bimo seorang anak TKB yang selalu keluar kelas, menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Gurunya, Bu Ani, bingung sekali, seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan yang dijawab, jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kita bisa mengidentifikasi Bimo itu ingin memenuhi apa 5 kebutuhan dasarnya. Nah, ketika Bimo menjawab, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, berarti Bimo itu yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan dasar kebebasan. Dia ingin bebas, makanya dia lari ke tengah jalan yang banyak mobilnya itu. Maka guru harus merubah cara metodenya di dalam kelas itu, tidak terus mewarnai di TK itu ya. Ketika Bimo ditanyai, kenapa kok keluar jalan? Maka Bimo menjawab, aku senang main-main kejar-kejaran dengan ibu, seru. Maka Bimo ingin memenuhi kebutuhannya
yang berupa kesenangan. Ketika Bimo menjawab, "Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku." Jadi merasa kalau ibu gurunya sayang dia, jadi dia main kejar-kejaran dengan ibunya. Maka Bimo ini ingin dipenuhi berupa cinta dan kasih sayang. Yang terakhir, ketika Bimo menjawab, misalnya dengan jawaban yang terakhir ini, "Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku." Nah, misalnya seperti itu. Berarti Bimo ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya yang berupa penguasaan ini. Nah, ini adalah segitiga emas pendidikan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru tidak harus memenuhinya semuanya sendirian. Kita harus berkolaborasi melalui segitiga emas pendidikan ini, melalui masyarakat paguyubannya, atau keluarga orang tuanya. Lanjut, kita studi kasus yang terakhir ya, sesuai lini masa ya. Ada cerita, Fikri adalah seorang siswa kelas 5 yang sering mengambil jajanan teman-temannya tanpa izin. Setiap kali jam istirahat, Fikri terlihat mengambil makanan di kantin tanpa membayar. Atau lebih sering ia mengambil jajanan temannya di lapangan sekolah. Ia melakukan dengan cepat dan tanpa rasa bersalah. Seolah hal itu wajar, menurut Fikri. Teman-teman Fikri mulai tidak nyaman dan menjauhinya. Mereka takut jajannya diambil oleh Fikri. Fikri terlibat masalah Fikri, tetapi sebagian besar memilih diam karena tidak ingin terlibat konfrontasi atau perkelahian lah. Sementara itu guru-guru mulai memperhatikan perilaku Fikri yang semakin sering mengambil hak milik orang lain. Mereka khawatir tindakan ini akan berlanjut dan menjadi kebiasaan buruk jika tidak segera ditangani. Selanjutnya, di rumah, Fikri tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci baju dengan penghasilan yang minim. Ayahnya telah meninggalkan keluarga mereka beberapa tahun lalu dan ibunya harus bekerja keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membuat Fikri sering merasa kelaparan karena ibunya tidak selalu punya cukup uang untuk membeli makanan yang layak. Setiap hari ia pergi sekolah dengan perut yang kosong dan kelaparan, hanya membawa sedikit makanan yang kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Karena rasa lapar yang terutarakan ini, Fikri mulai mencari cara lain untuk mendapatkan makanan. Ia melihat temannya beli jajan di kantin dan mulai merampas hak mereka. Merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi rasa laparnya. Jadi lewat kita belajar 5 kebutuhan dasar manusia itu kita tahu, oh kenapa sih anak itu nakal, apa yang belum dipenuhi. Ternyata kita melihat kasus Fikri ini, kita bisa menganalisis berdasarkan teori kebutuhan manusia, kebutuhan fisiologis atau survival yang tidak terpenuhi pada kasus Fikri, sehingga dia melanggar norma-norma yang ada, merampas jajanan temannya. Tindakan ini juga bisa dipicu tidak memiliki kontrol dalam dirinya, sehingga Fikri ini memunculkan perilaku yang negatif. Nah, refleksinya, perilaku Fikri sebenarnya adalah respon terhadap situasi yang mendesak, kelaparan, dan kemiskinan. Ini mencerminkan betapa pentingnya memenuhi kebutuhan dasar yang dialami oleh Fikri. Sebagai pendidik dan masyarakat, penting untuk melihat masalah ini dengan empati dan pemahaman bahwa perilaku Fikri adalah tanda dari masalah yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar kita melihat di luarnya saja, Fikri itu hanya mencuri atau mengambil hak orang lain, tapi kita melihat lebih dalam sebagai pendidik. Kenapa? Alasannya. Fikri melakukan itu. Nah, untuk cara penyelesaiannya bisa kita program bantuan sekolah, misalnya ada bantuan sekolah kita kasihkan, ada santunan-santunan kita kasihkan ke Fikri. Karena memang kebutuhan survivalnya yang kurang, bertahan hidupnya yang kurang. Atau kita bisa pendidikan nilai dan etika, guru bisa mengajarinya, mendekatinya, memberi pemahaman bahwa mengambil orang lain itu tidak penting, tidak perlu, atau tidak baik. Yang ketiga, konseling atau dukungan psikososial. Kemudian yang selanjutnya dukungan untuk keluarganya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kerjasama antara sekolah dan keluarga. Karena ketika guru memenuhi kebutuhan survival sendirian, maka kesulitan. Mereka harus bekerja sama dengan keluarga, bahkan bisa saya tambahi di sini adalah masyarakat atau paguyuban yang mana bisa memberikan santunan kepada keluarganya Fikri karena memang kurang mampu.
Sedangkan kita bisa memberikan pengembangan psikopositif baik gurunya melalui ekstrakurikuler yang positif agar pikir itu merasa diterima di sekolahnya dan dihargai oleh teman-temannya. Waktu masih banyak ya, Bu Moderator? Atau saya lanjut bab kedua aja? Ya lanjut bab kedua saja ya. Saya rasa kasus keduanya bisa kita lanjut ya. Karena waktunya tinggal sedikit. 15 menit. Iya. Yang bab kedua dari saya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Ini bab kedua nggih. Restitusi adalah konsep yang berkaitan dengan perbaikan hubungan atau situasi setelah terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Dalam konteks pendidikan, ya, restitusi ini digunakan untuk pendekatan membantu individu memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang bertanggung jawab. Mengajarkan seseorang untuk mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab. Pendekatan restitusi ini tidak berfokus pada hukuman, melainkan pada pemulihan dan tanggung jawab. Apa tujuan restitusi? Jadi restitusi itu bukan hukuman ya, bukan hukuman. Restitusi itu tadi sudah saya jelaskan. Apa tujuannya restitusi? Yaitu pertama membantu siswa belajar dari kesalahan. Beda dengan hukuman. Kalau hukum ya sekedar menghukum tanpa membantu siswa belajar dari kesalahannya. Sebentar, ini ada suara. Saya mute dulu ya. Lanjut. Yang kedua, memulihkan hubungan. Jadi restitusi ini menekankan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak, baik di kelas, dengan sesama teman, dengan guru, ataupun dengan diri sendiri. Yang kedua, membangun kemandirian dan tanggung jawab, di mana siswa didorong untuk mengambil tanggung jawab. Jadi restitusi beda dengan menghukum. Kalau menghukum tidak ada istilah membantu siswa belajar dari kesalahan. Kalau menghukum tidak ada istilah memulihkan hubungan. Kalau menghukum tidak ada istilah membangun kemandirian dan tanggung jawab. Tapi restitusi ada semua tiga-tiganya ini. Nah, yang pertama yang kita pelajari di restitusi adalah restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin di sekolah. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi nilainya semakin ke atas, semakin baik. Jadi nilainya semakin ke atas, semakin baik ya. Nah ini, posisi guru. Semakin ke kanan kalau ini ya. Iya, ke kanan ya. Semakin ke kanan, penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Maka semakin kanan, semakin baik. Apa tanda-tandanya, Pak? Apa tanda-tanda yang diucapkan? Kalau penghukum, nada suaranya itu tinggi. Bahasa tubuhnya melotot, jari-jarinya menunjuk, menghardik. Kata-kata yang diucapkan biasanya seperti ini. Misalnya ada, ini kasusnya itu Adi yang terlambat hadir sekolah, misalnya. Kita posisi penghukum ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu itu? Ah, itu penghukum itu. Itu adalah posisi yang tidak baik bagi guru. Guru seharusnya ke arah yang lebih kanan, ke manajer ya. Posisi ke manajer. Jadi posisi penghukum itu tidak cocok untuk guru, tidak baik, tidak mencerminkan guru. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat ke anak dan lesu. Jadi memelas ya. Adi, kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar tidak suka, tidak puas sekali ibu kecewa. Ah, seperti itu. Jadi membuat anak yang Adi yang termasuk sekolah ini merasa bersalah. Nah, itu juga termasuk yang tidak disarankan, lebih ke kanan lagi, ke teman misalnya. Ini ke tengah ini.
Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, banyak tertawa ini ya, kepada murid-muridnya. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi menganggap murid itu kayak teman. Adi, ayolah bagaimana sih kamu ini? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukannya kamu mau terlambat lagi? Sambil tertawa, hahaha, seperti itu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, menganggap murid itu sebagai teman, itu ketika ada kesalahan, misalnya Adi terlambat sekolah, itu nggak baik, nggak cocok sebagai guru. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat ya maksud saya, pemantau. Nada suara datar dan tubuh formal. Ini sangat formal sekali. Kenapa? Karena ini pemantau itu bertindak berdasarkan peraturan. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas, istirahat, dan mengerjakan tugas yang ketinggalan. Ya, benar. Nanti jangan istirahat, jam istirahat. Kamu harus menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Seperti itu, pemantau. Jadi formal sekali menuruti aturan, ya. Tapi kalau manajer, bahasa tubuhnya itu tidak kaku mendekat ke murid. Bahkan perbaikan kesalahannya diajukan kepada murid. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa ini? Tahu Pak, jam 7. Iya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana? Nah, seperti itu sampai akhir ya. Kita lanjut ke perbedaannya biar paham. Coba identifikasi siapa yang mengatakan. Nah, kita sebagai guru, ketika guru mengatakan, kalau kau menyakininya, maukah kamu perbaikinya? Nah, itu manajer. Kalau mengatakan, telat lagi masuk sekolah Fikri, taruh tasmu, ayo push up. Nah, itu penghukum. Jangan ya. Ibu bantu bereskan sampah ini ya, oke. Jadi membereskan masalah murid bersama-sama dengan berteman ini, teman. Apa peraturan sekolah? Pemantau. Bapak kecewa dengan kamu ya, itu membuat merasa bersalah. Nah, ini yang dikatakan oleh murid. Murid berkata ketika penghukum, saya tidak peduli. Kalau merasa bersalah, murid berkata, maafkan saya. Ketika teman, saya pikir Bapak Ibu teman. Ketika pemantau, dia akan merasa mendapatkan reward atau hukuman ketika tidak melakukan. Tapi ketika manajer, maka dia akan memperbaiki keadaannya dengan memperbaiki masalah yang ada. Nah, yang dilakukan guru, kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, itu pembuat merasa bersalah. Kalau teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi, nggak apa-apa, nggak apa-apa, seperti itu. Kalau pemantau diukur, dihitung berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Jadi saklek sekali kalau pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang motivasi dalam diri siswanya agar mau memperbaiki dirinya. Nah, seperti ini yang diajukan pertanyaannya. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini seperti itu. Apa untungnya? Maka kita dapat menguatkan watak dan karakter ketika kita dalam posisi manajer. Maka seperti ini. Manajer, murid memperbaiki kesalahannya, motivasinya dari dalam muridnya, dari dalam muridnya. Caranya tadi gimana? Dengan bertanya-tanya, kamu yakin nggak kalau ini tuh baik? Gimana? Kamu pengen memperbaiki nggak? Ayo kamu pengen memperbaginya, gimana caranya? Coba. Jadi dalam dirinya muridnya tanpa ada kata-kata hentakan, kata-kata makian, tanpa merendahkan dia. Tapi memotivasi murid untuk memperbaiki melalui motivasi dalam dirinya. Maka apa yang dilakukan? Identitas sukses. Jadi murid sukses memperbaiki dirinya dengan mengkontrol dirinya. Kalau yang pemantau dan teman, kontrolnya kalau ada gurunya saja kalau teman. Kalau pemantau, kontrolnya kalau ada aturannya saja, bukan dari dalam dirinya. Bahkan kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu identitasnya gagal. Kontrolnya itu makalah negatif ya. Nah, empat-empatnya ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, itu motivasinya dari luar diri anak.
Jadi ketika dari luar diri Anya, perubahannya itu tidak selama-lamanya biasanya seperti itu. Maka menyadarkan anak yang bersalah itu harus lebih baik dari motivasi dalam diri anaknya itu. Dengan cara kita sebagai manajer memilih 5 posisi kontrol ini, kita sebagai manajer. Nah, restitusi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah konsep yang diperkenalkan oleh Dian Gosen, yaitu memperbaiki kesalahan mereka alih-alih hanya menghukum dan memberikan saksi. Kita harus memperbaiki kesalahan mereka, memulihkan hubungan yang rusak, membantu individu, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah membantu siswa mengembangkan pemahaman dan konsekuensi dari tindakan mereka. Pendekatan ini berpusat pada pembelajaran, bukan menghukum. Sekali lagi, bukan menghukum, tapi pembelajaran. Pendekatan ini sangat membantu dalam pendidikan karena mengajarkan siswa untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan mengontrol diri mereka sendiri, bukan kita yang mengontrol, tapi mereka sendiri yang mengontrol, serta memperbaiki situasi secara proaktif. Nah, ini ada 3 kegiatan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini kata-kata yang bisa digunakan dalam tahapan segitiga restitusi. Misalnya ketika menstabilkan identitas, ya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Atau misalnya seperti ini, Bapak Ibu di sini itu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu itu mencari solusi dari permasalahan ini. Misalnya ada murid yang telat, kamu harus dikatakan seperti itu terlebih dahulu agar identitas mereka itu stabil, tidak merasa menjadi orang yang paling bersalah. Sehingga ketika motivasinya ada, maka motivasinya itu positif. Dia ingin jadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa diucapkan adalah seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi seharusnya kamu itu menambahkan sifat yang baru. Atau seperti yang di atas ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya apa? Artinya apa? Pastikan murid itu bahwa tindakannya itu salah tanpa menyalahkannya. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Artinya apa? Kita tanyakan kepada dia, kamu yakin nggak kalau di dalam sekolahan ini bahwa disiplin itu termasuk dalam keyakinan sekolah? Iya, yakin disiplin itu baik dan dalam masuk keyakinan sekolah. Kemudian ditanyakan keyakinan-keyakinan. Kamu sepakat nggak kalau jujur itu baik? Seperti itu. Jadi ditanyakan keyakinan-keyakinannya. Untuk apa? Untuk diperbaiki agar dia lurus atau mengikuti keyakinannya itu. Nah, kita lanjut aja ke prakteknya biar gampang ya. Ini identifikasi kasus masalah Rio. Rio dan Adi melempar makanan ke Ibu Diana. Jadi Ibu Diana itu pas jalan dilempar makanan sama Rio dan Adi ini. Mario dan Adi. Nah, percakapannya seperti ini. Yang pertama kita gali informasinya. Misalnya Pak Joko itu, Pak Joko ya gurunya ya, Pak Joko. Mario dan Adi itu yang bersalah. Mario, Adi, Bapak dengar ada laporan dari guru piket. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Ditanyakan. Jadi tidak langsung menghakimi, kamu habis misalnya. Tidak boleh, langsung ditanyakan aja. Apa ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, Mario dan Adi bercerita, iya Pak, tadi jam istirahat kami main lempar-lemparan. Malah karena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko menimbali. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah ibunya ketika sedang lewat. Iya, Pak. Adi, bisa tambah informasi? Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Jadi, gali informasi di sini itu maksudnya apa? Kita harus tahu apa yang dilakukan Mario dan Adi itu melalui 5 teori kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih Adi kok melakukan ini? Oh, ternyata Adi dan Mario itu ingin memenuhi kebutuhan yang berupa senang-senang, kesenangan, fun. Jadi, kesenangan dalam sekolah dia tidak menemukannya, lalu dia memenuhi dengan cara lempar-lemparan ini akhirnya kena wajahnya atau ibu kepala sekolah ini.
Setelah kita tahu, oh alasannya seperti ini, Adi itu. Maka kita harus melakukan seketika restitusi, menaruh posisi kita di manajer. Bukan penghukum, bukan membuat merasa bersalah, langsung ke manajer aja wes langsung. Apa yang dilakukan? Yang pertama, seketika restitusi terutama yaitu satu menstabilkan identitas. Bapak tahu, apa kalian tahu? Kalian sedang ada masalah sekarang? Iya, Pak, kata Mario Adi. Nah, ini seketika stabilkan identitasnya. Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian bersama-sama. Ayo berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kalian perbaiki untuk situasi ini. Nah, kalian pasti melakukannya itu ada dasarnya. Pasti seru ya main lempar-lemparan gitu. Iya, Pak. Nah, jadi tinggal dikit sebentar. Ini ada timekeeper-nya ya. Bentar. Lanjut. Validasi tindakannya salah. Ya, Bapak bisa kita lihat melakukan. Nah, ini jadi yang kedua yaitu meyakinkan Mario dan Adi bahwa tindakan salah. Ya, Bapak itu tahu bahwa kalian itu senang melakukan ini lempar-lemparan, tapi kalian tahu kan merugikan orang lain sehingga kalian dalam masalah. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung menjas bahwa lempar-lemparan itu salah. Tapi validasi dulu tindakannya kenapa kok salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Contoh misalnya, kalian tahu kan kepercayaan keyakinan di sekolah, apa yang belum kalian tunjukkan? Mario dan Adi bersikap baik satu sama lain. Adi menjawab menghormati orang lain. Oke, Pak Joko. Kamu ingat baik keyakinan kamu, kepercayaan kamu di sekolah ini. Harus berbuat baik, harus menghormati orang lain. Sekarang apa yang ingin kamu perbaiki untuk melakukan menghormati Budina yang telah kamu lempar secara tidak sengaja tentunya makanan ke wajah Budina kepala sekolah. Apa itu mencerminkan sikap menghormati atau berbaik? Tidak. Nah, Pak Joko, bagaimana kamu mendapatkan rasa senang? Ada cara lain kan untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Nah, pasti mereka jawab ya. Nah, sekarang kemudian dilanjutkan biasanya dengan percakapan, gimana cara kamu untuk membaginya dengan Budina? Jadi dalam posisi ketika restitusi ini, isi percakapan harus sesuai dengan isi ketika restitusi dan kita harus sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol. Apa itu artinya? Menanya sehingga motivasi intrinsik dalam diri siswa itu muncul. Bukan kita yang munculkan, tapi diri siswa itu mau muncul sendiri karena inisiatif dari jawaban-jawaban mereka, dari pertanyaan-pertanyaan kita. Ini ada studi kasus ya, tapi rasanya kayak habis ini waktunya. Kita lanjut aja. Nah, restitusi tidak bisa hanya satu kali, tapi harus dilakukan berkali-kali. Anak nakal, bangkitkan motivasinya dari dalam hingga baik lagi. Nakal lagi dibangkitkan termotivasi lagi. Jadi dari dalam hingga anak itu akhirnya menjadi anak yang berhasil membangkitkan motivasi dari dalam, ya, hingga dia mewujudkan budaya positif di sekolah atau disiplin positif di sekolah dari dalam dirinya. Meskipun kita tidak ada di sana, tapi dia sudah membangkitkan motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Nah, demikianlah penjelasan mengenai restitusi ketika restitusi sebagai upaya yang dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hari ini butuh proses yang tidak bisa dalam waktu singkat. Selain itu proses ini juga membutuhkan keterlibatan pengurus sekolah dan kepentingan sekolah. Pesan akhir dari saya yaitu budaya positif dimulai dari hati setiap guru yang percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih, dukungan, dan penghargaan. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya kalau waktunya sedikit menyerobot Bu Moderator. Mohon maaf sekali lagi. Saya kembalikan waktu dan tempatnya ke Bu Moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali penyampaian materi oleh Bapak Husnul Mubarak, begitu luar biasa.
memberikan pencerahan tentang disiplin positifnya, dari mulai posisi kontrol, dari mulai kebutuhan dasar manusia dan restitusi. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Lulu Masroha. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala. Saya mulai lagi untuk presentasinya. Nanti ini presentasinya saya insya Allah dibantu oleh rekan saya biar untuk share screen-nya biar lebih lancar. Monggo Bu Leli. Bentar ya Bu. Kedap ini. Baik, mohon ditunggu, nggih, Bapak Ibu. Sembari tadi telah menerima materi dari Bapak Husnil, mungkin nanti ada yang mau didiskusikan, monggo dicatat terlebih dahulu karena akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Sekarang kita menanti narasumber kedua untuk menyampaikan materinya. Sinyal layarnya sudah nampak. Terima kasih Bu Leli. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya seharusnya pemateri pertama, mohon maaf sebelumnya karena saya terkendala dengan sinyal sehingga saya belum bisa share screen. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang kebetulan di sesi kedua akan menyampaikan beberapa budaya positif, diantaranya yakni perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku positif. Monggo Bu Leli. Next, perkenalkan, ini sekolah tercinta kami, yakni SDN Jogosari 2 yang terletak di Jalan Rambutan nomor 2 Jogosari, Kecamatan Pandangan, Kabupaten Pasuruan. Monggo Bapak Ibu yang dekat bisa mampir ke sekolah kami. Next. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan soal pemantiknya ya, tapi kebetulan tadi sudah sedikit disinggung di sesi kedua. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yang kedua, mengapa budaya positif perlu diterapkan? Dan yang ketiga, sebutkan contoh perilaku budaya positif. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang bisa menyampaikan bisa menjawab dari soal pemantik antara 1, 2, dan 3. Monggo. Saya tunggu 5 detik, gitu kah? Monggo Bu Rina, di sini sudah angkat tangan, bisa dinyalakan. Oh iya, terima kasih. Tapi mohon maaf saya off cam ya Bu. Oke, silakan. Budaya positif. Budaya itu lingkungannya Bu ya.
Mungkin kita dapat mengartikan lingkungan kondusif bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak, mungkin lingkungan yang aman serta nyaman pada saat mereka melaksanakan KBM berlangsung. Mungkin seperti itu, Bu. Itu yang untuk poin pertama. Oke, barangkali bisa dilanjut soal pemantik kedua dan ketiga. Oh, saya satu Atau- saja, Bu. Oh, oke, terima kasih. Ya, yang dimaksud dengan budaya positif tadi yang disampaikan oleh Bu Rina, kondisi atau lingkungan di sekolah. Memang kondisi di lingkungan baik itu di sekolah, bisa di keluarga, atau di lingkungan masyarakat di mana ada nilai-nilai positif yang seperti saling menghormati, kerjasama, empati, yang bisa diterapkan dan menjadi kebiasaan. Mungkin seperti itu ya. Barangkali ada yang mau menjawab untuk poin kedua dan ketiga. Sampun, mungkin saya saja yang menjawab. Untuk poin kedua, kenapa budaya positif itu perlu diterapkan? Menurut saya penting, karena dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua orang bagi semua peserta didik, termasuk gurunya, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, bisa tumbuh dan berkembang. Selain itu, budaya positif juga dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial dan meningkatkan prestasi anak-anak. Sebutkan contoh perilaku budaya positif. Contohnya, perilaku mencerminkan budaya positif antara lain misalkan jika ada temannya yang sakit dijenguk, misalkan ada temannya yang lupa tidak membawa alat tulis bisa dipinjami, atau mengucapkan terima kasih dengan hal seperti itu saja sudah termasuk contoh perilaku budaya positif. Next. Yang kita bahas yakni perubahan paradigma belajar dari model pembelajaran yang berpusat pada guru, menekankan pada hafalan dan pencapaian nilai, ke model pembelajaran yang pusat pada murid, menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta pembentukan karakter. Mengapa penting perubahan paradigma ini berjalan? Dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Hal ini memungkinkan murid untuk belajar secara aktif, membangun pengetahuannya sendiri, dan menemukan potensinya masing-masing. Jadi kalau zaman dulu, zamannya kita waktu SD, kita itu harus banyak mendengarkan guru ketika mendengarkan. Dan kalau zaman sekarang ke pembelajaran yang berpusat pada murid, itu kita mengembangkan kemampuan anak-anak untuk berpikir secara kritis, kreatif, berani menyampaikan pendapatnya. Next. Perubahan paradigma belajar dari pusat guru ke pusat murid. Konsep perubahan salah satu pilar penting dalam dunia pendidikan modern. Konsep ini menandai pergeseran yang signifikan dari model pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menuju model pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Kalau perbedaannya, paradigma tradisional, guru sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kedua, penekanan pada hafalan dan reproduktif informasi. Yang ketiga, metode pembelajaran yang cenderung pasif seperti ceramah dan latihan soal, dan yang keempat, evaluasi lebih fokus pada hasil akhir atau nilai. Sedangkan paradigma baru, murid sebagai pusat pembelajaran yang aktif, menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang keempat, metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi kelompok, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Terakhir, evaluasi yang lebih holistik mencakup proses belajar dan hasil belajar. Di sini terlihat jelas antara perbedaan paradigma tradisional dan dengan paradigma yang baru. Next. Implikasinya dalam praktik pembelajaran. Kalau sebagai guru, peran guru itu sebagai fasilitator. Artinya guru lebih berperan sebagai fasilitator pembelajaran, membantu murid menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Guru juga berperan sebagai motivator. Guru menciptakan
guru murid bukan dari hasil akhirnya saja, melainkan melalui proses awal, asesmen awal sampai akhir. Dengan peran murid. Pembelajaran aktif. Murid lebih aktif dalam proses pembelajaran mencari informasi dan membangun pengalaman sendiri. Pembelajaran mandiri, murid bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Kolaboratif, belajar bersama teman sebayanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang disampaikan itu bersifat fleksibel, berpusat pada murid dan kolaboratif. Yang dimaksud fleksibel, itu lingkungan belajar yang fleksibel memungkinkan murid untuk belajar dengan gaya mereka sendiri. Jadi kita mengidentifikasi dulu, terlebih dahulu peserta didik kita, karakter mereka, minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi kita bisa menyesuaikan pembelajaran kita dengan mereka. Selanjutnya berpusat pada murid, semua aktivitas pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat murid. Kolaboratif, lingkungan belajar yang mendorong kerjasama dan kolaborasi bersama murid. Jadi anak-anak itu berkolaborasi antar teman, entah itu mengerjakan proyek, tugas kelompok, dan lain sebagainya. Next. Contoh penerapan perubahan paradigma. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Murid, sebentar. Murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Contoh kedua, pembelajaran kooperatif, di mana murid belajar dengan kelompok kecil untuk saling membantu. Masalah, di mana murid diajak untuk mencari solusi atas masalah yang kompleks, semisal masalah di dalam kelas. Yang keempat, penggunaan teknologi. Guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan platform pembelajaran online, simulasi, dan video pembelajaran. Tapi dengan tetap di dalam pantauan Bapak Ibu guru, ya. Khawatirnya nanti anak-anak membuka situs yang patut dibuka untuk anak-anak. Monggo next. Alasan perubahan paradigma. Beberapa alasan mengapa ada perubahan paradigma dalam pendidikan. Yang pertama yakni perkembangan teknologi, kemunculan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan akses informasi yang lebih bantu di kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, perubahan karakteristik generasi muda. Generasi muda saat ini lebih individualis, ingin terlibat aktif, dan memiliki akses yang mudah terhadap informasi. Jadi generasi kita dengan anak-anak sekarang itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamakan dengan pembelajaran pada zaman dahulu. Monggo next. Implikasi dalam praktek pembelajaran. Peran guru. Ini implikasi dalam praktek pembelajaran sudah masuk bab kedua, nggih. Implikasi dalam praktek pembelajaran. Peran guru lebih berperan sebagai fasilitator pembelajaran, membantu murid menemukan jawaban atas pertanyaan. Mungkin ini bisa di-skip aja, Bu Leli. Bisa langsung lanjut ke halaman selanjutnya. Kita ke langsung contoh penerapan perubahan paradigma. Matur nuwun. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi kita menggunakan masalah yang real dalam kehidupan nyata kita. Seperti proyek kalau di P5, ya. Pembelajaran kooperatif. Murid belajar dalam kelompok kecil untuk saling membantu dan berbagi pengetahuan. Jadi mereka saling sharing, saling berkolaborasi untuk menemukan ide yang lebih kreatif.
Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Murid diajak untuk mencari solusi atas masalah yang kompleks. Ini bisa masalah sehari-hari ketika anak-anak sedang sedang berulah di dalam kelas. Penggunaan teknologi, guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan platform pembelajaran online, simulasi, dan video pembelajaran. Tantangannya dalam menerapkan perubahan paradigma. Jadi selain pembelajaran menyenangkan, kita juga menerima tantangan nih Bapak Ibu. Biasanya perubahan tantangannya berupa perubahan mindset. Guru dan murid perlu mengubah mindset mereka tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran ini tidak monoton, guru menjelaskan, murid mendengarkan. Tapi bisa interaktif, guru memacu anak-anak untuk lebih aktif berbicara, lebih aktif dalam berdiskusi. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau yang ini mungkin bisa dikondisikan dengan kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah untuk sumber dayanya. Yang terakhir yakni perbedaan individu. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga perlu pendekatan yang individual, di mana kadang anak ada yang bisa menangkap pembelajaran dengan cepat, ada yang perlu proses dan waktu untuk menangkap dan memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kesimpulan untuk bab pertama, perubahan paradigma belajar merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia. Monggo Bu Leli, bisa next dulu. Jadi kesimpulannya untuk perubahan paradigma, merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia pendidikan di mana dengan memahami konsep ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan murid di abad 21. Selanjutnya, bab kedua yakni saya skip dulu untuk halaman yang selanjutnya. Monggo Bu Leli, biar waktunya nututi untuk sampai bab ketiga. Lanjut. Oke, sekarang maaf, kelebihan. Slide sebelumnya. Disiplin positif. Sebelum ini Belali. Sebelum ini lagi. Terima kasih. Bab ketiga yakni disiplin positif. Disiplin positif membentuk karakter tanpa hukuman. Konsepnya, disiplin bukan hanya tentang hukuman, tetapi lebih pada upaya untuk membimbing siswa agar berperilaku sesuai dengan norma yang telah disepakati bersama. Jadi biasanya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu kita gali dari anak-anak untuk mencari dan membuat kesepakatan kelas mereka sesuai dengan mereka sendiri, kepribadian mereka. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki empati. Disiplin positif itu pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak, yang bertujuan untuk membangun karakter positif tanpa mengandalkan hukuman fisik atau emosional. Fokus utama dari disiplin positif adalah pada pengembangan kemampuan diri, tanggung jawab, dan pemahaman akan konsekuensi dari tindakan. Jika salah satu dari murid kita melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan yang telah kita perbuat, dia akan menyadari bahwa itu salah dan akan lebih paham apa yang harus, hukuman apa yang pantas untuk mereka sendiri. Jadi konsekuensinya bagaimana, itu mereka yang menentukan. Lanjut. Cara menerapkan, yakni yang pertama membangun hubungan positif antara guru, perlu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan siswa. Yang kedua, mengajarkan keterampilan sosial. Siswa perlu diajarkan keterampilan seperti komunikasi efektif, resolusi konflik, dan kerjasama. Yang ketiga, memberikan konsekuensi yang logis. Konsekuensi yang diberikan harus memiliki hubungan yang jelas dengan perilaku yang dilakukan. Prinsip dasar disiplin positif. Prinsipnya terletak di hubungan
Yang kedua empati, yang ketiga keterampilan sosial, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima konsekuensi yang logis, terakhir adalah penguatan positif. Hubungan itu antara guru dan murid itu harus kuat dan saling menghormati dengan individu yang dibimbing. Empatinya memahami perasaan dan perspektif orang lain. Kalau keterampilan sosialnya itu mengajarkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, kerjasama, dan resolusi konflik. Tanggung jawabnya membantu individu memahami dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Konsekuensinya memberikan konsekuensi yang terkait langsung dengan perilaku, bukan sebagai bentuk hukuman. Yang terakhir, penguatan positif, memberikan pujian dan penghargaan atas perilaku yang positif, semisal dengan reward atau hanya dengan kalimat-kalimat positif. Wah, kamu hebat. Wah, kamu pintar. Wah, kamu rajin. Itu contohnya Bapak Ibu. Next. Perbedaan disiplin positif dengan disiplin tradisional. Aspeknya ya, untuk fokus, kalau disiplin tradisional itu lebih ke hukuman. Sedangkan disiplin positif itu pengembangan karakter. Semisal contoh ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kalau zaman dahulu, disiplin tradisional waktu dulu, itu langsung diberi hukuman. Sedangkan untuk sekarang kita lebih ke tindakan apa yang telah disampaikan oleh Pak Husnul tadi, yakni pendekatan dengan anak. Jadi anak tidak dijudge bahwa kamu salah, tapi kita tanya, mengapa dia melakukan itu, apakah dia sadar dengan apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Hubungan yang disiplin tradisional itu lebih otoriter. Kalau yang positif, disiplin positif itu demokratis. Motivasinya, anak lebih takut karena tadi takut dihukum, takut dengan bapak ibu gurunya. Sedangkan disiplin positif itu memotivasi intrinsik dari pribadinya anak masing-masing. Aspek konsekuensinya hukuman fisik atau emosi. Jadi bisa jadi anak itu langsung dihukum secara fisik, entah itu disuruh piket atau lari keliling lapangan atau bagaimana. Dan terkadang gurunya juga marah kepada anak tersebut. Kalau disiplin positif itu konsekuensinya lebih logis. Jadi pendekatannya kepada anak tidak merasa dipojokkan atau disalahkan, tetapi kita membimbing anak itu agar tahu apa yang dilakukannya itu salah dan bagaimana konsekuensinya. Tujuannya kalau disiplin tradisional anak jadi lebih patuh. Kalau disiplin positif mandiri dan bertanggung jawab. Monggo bisa di next. Contoh penerapan disiplin positif. Semisal ini Pak. Alih-alih memarahi anak karena memecahkan vas bunga di meja. Yang kita lakukan, misalkan membantu anak memahami mengapa memecahkan vas adalah tindakan yang tidak baik dan mengajaknya untuk mencari solusi bersama. Misalnya, membersihkan pecahan dan mengganti vas yang telah pecah. Contoh penerapan yang kedua, alih-alih memberikan hadiah jika anak mendapatkan nilai bagus. Yang perlu kita lakukan, rayakan bersama keberhasilan anak dan bantu ia memahami pentingnya belajar untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, alih-alih mengancam anak jika tidak mengerjakan tugas. Yang perlu kita lakukan yaitu menyusun jadwal belajarnya realistis dan memberikan dukungan selama proses belajar. Mungkin dengan cara mengingatkan besok ada tugas ini tolong dikerjakan di rumah ya. Kalau misalkan kalian kesulitan, kalian bisa belajar kelompok dengan teman yang lain. Next. Manfaat disiplin positif. Manfaat disiplin positif yang pertama yakni membangun hubungan yang lebih baik. Anak akan merasa lebih aman dan percaya diri untuk berbagi perasaan dan pikiran. Dalam arti emosinya lebih dekat. Ketika ada masalah, anak tidak perlu takut untuk menyampaikan masalah tersebut kepada Bapak Ibu guru. Meningkatkan motivasi intrinsiknya. Anak akan terdorong untuk belajar dan berperilaku baik karena ini menjadi lebih baik. Bukan karena takut akan hukuman. Jadi ketika dia berbuat kesalahan, dia akan mengakui, menyadari, dan tahu konsekuensi yang harus dia lakukan. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Anak akan belajar cara mengelola emosi, menyelesaikan masalah, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Terakhir, yakni membentuk karakter yang kuat. Anak akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, tanggung jawab, dan memiliki empati.
Next. Tantangan dalam menerapkan disiplin positif. Ini ada beberapa tantangan ya, Bapak Ibu. Di antaranya yakni konsistensi. Disiplin positif itu masih dari orang tua atau guru dalam menerapkan disiplin positif. Jadi kita perlu kolaborasi dengan lingkungan masyarakatnya anak-anak. Seperti contohnya kita berkolaborasi dengan orang tua, kita saling berkomunikasi bagaimana kegiatan anak sehari-hari di rumah. Jadi kita bisa menyesuaikan proses pembelajaran anak-anak di lingkungan sekolah. Yang kedua, yakni waktu, membutuhkan waktu dan kesabaran untuk melihat hasil yang jadi tidak langsung ada hasil yang memuaskan untuk hasil dari disiplin. Jadi kita tuh penerapan implementasinya itu butuh proses dan waktu. Yang ketiga, yakni perubahan mindset, memerlukan perubahan cara berpikir tentang disiplin. Jadi kita perlu merubah cara berpikir anak-anak tentang disiplin tersebut. Disiplin positif adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan anak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif, kita dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang sukses dan bahagia. Oke, saya sudah diingatkan lagi ini Bapak Ibu. Next. Lima menit ya. Yang ketiga. Sebentar, tadi yang poin bab ketiga, langsung bab ketiga, motivasi perilaku manusia, halaman 21 boleh. Terima kasih. Saya lanjut untuk bab ketiga, singkat saja nggih. Motivasi perilaku manusia, dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Sederhananya, motivasi adalah bahan bakarnya anak-anak menggerakkan bahan bakar yang menggerakkan kita untuk mencapai tujuan. Teorinya, memahami apa yang memotivasi seseorang untuk berperilaku tertentu sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kebutuhan dasar manusia memiliki kebutuhan seperti rasa aman, rasa memiliki, dan rasa kompeten. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Kebutuhan dasar manusia sampun disampaikan oleh Pak Husnil tadi, termasuk posisi kontrol restitusi. Lanjut ke halaman selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang, antara lain. Yang pertama yakni kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah disampaikan. Yang selanjutnya tujuan. Memiliki tujuan jelas dan spesifik dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai-nilai yang diyakini seseorang dapat menjadi pendorong kuat. Yang keempat, minat dan bakat. Yang kelima, penguatan. Yang keenam, hukuman. Hukuman ini termasuk ancaman hukuman dapat mengurangi motivasi. Tapi tidak semuanya, nggih. Yang terakhir, yakni persepsi diri. Bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Next. Teori-teori motivasi. Di sini ada 3 teori, tapi nanti yang saya jelaskan adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini mengusulkan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Next. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah disampaikan, kita kilas sedikit saja. 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Next. Motivasi dalam pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajarnya siswa. Yang pertama adalah minat. Ketika siswa tertarik pada suatu mata pelajaran, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, tujuan, memiliki tujuan belajar yang jelas. Yang ketiga, pengakuan, mendapatkan pengakuan atas prestasi yang mereka dapat. Yang keempat, hubungan dengan guru. Jadi hubungan yang positif dengan guru. Yang kelima, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang menang dan kolaboratif dapat meningkatkan motivasi. Monggo, next.
Strateginya yang kita pakai. Strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pertama, buat pembelajaran menjadi menarik. Misalkan menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Yang kedua, hubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi jika ada pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan anak-anak, bisa dihubungkan. Jadi nyantolnya anak, pemahaman anak lebih penting. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang spesifik dan fokus pada upaya siswa. Yang keempat, libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik, menentukan tujuan pembelajaran mereka, dan mengevaluasi hasil belajar mereka. Terakhir, buat suasana kelas yang positif. Ciptakan suasana kelas yang inklusif, saling menghormati, dan menyenangkan. Next. Tantangan dalam meningkatkan motivasi. Ini ada beberapa tantangan. Yang pertama yakni keberagaman siswa. Karena setiap siswa itu memiliki minat, gaya belajar, dan tingkat motivasi yang berbeda-beda. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup. Yang ketiga adalah teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian siswa dan mengurangi motivasi belajar. Terakhir, slide terakhir. Ya, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai pemateri kedua mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kendala teknis dan kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan tentang perubahan paradigma dan kebutuhan dasar yang telah tadi disampaikan oleh kedua narasumber. Begitu menarik sekali ya materi pada siang hari ini. Saya yakin di benak Bapak Ibu semua pasti terbersit banyak pertanyaan, banyak yang ingin disampaikan atau mungkin mau berbagi. Kita buka sekarang adalah sesi diskusi. Sebelum itu saya izinkan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan atau masukan atau ingin berbagi mungkin yang telah dilakukan, praktik baik yang telah dilakukan di lembaganya mengenai disiplin positif melalui kolom chat. Nanti ketika ada pertanyaan akan saya pilih ya, karena waktu yang terbatas ini sehingga kami nanti tidak membacakan semuanya, tetapi kami memilih ya pertanyaan yang telah masuk di kolom chat. Nah, di sini di kolom chat ada Bapak Mulyadi yang bertanya. Begitu banyak pendekatan yang kami gunakan, Ibu. Namun anak sekarang atau Gen Z sepertinya rapuh, cengeng, dan baperan. Kira-kira apa ya yang harus kami lakukan? Monggo kepada kedua narasumber, mungkin Pak Kusnil atau dulu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Mulyadi. Ini Bapak Mulyadi bertanya, begitu banyak pendekatan yang kami gunakan namun anak sekarang atau set sepertinya rapuh, cengeng, dan baperan, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Memang saya tidak menafikan bahwa tiap generasi itu beda generasi. Artinya generasi Z memang tumbuh di lingkungan yang berbeda dengan generasi kita sebelumnya, yang mana itu dipengaruhi oleh teknologi, sosial media, atau perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga mungkin mereka itu lebih sensitif, lebih emosional, atau bahasanya mungkin agak ini ya, rapuh, cengeng gitu ya. Tapi saya lebih suka dengan kata-kata lebih sensitif dan lebih emosional. Nah, untuk menghadapi hal ini, tentu saja mendukung generasi ini agar lebih efektif. Mungkin bisa dibuat cara seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika ada masalah, maka gunakan pendekatan yang restitutif, yaitu fokus pada pemulihan hubungannya, ya, bukan pada hukuman. Artinya mengajarkan anak tanggung jawab atas tindakan mereka sambil memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Nah, ini akan memahamkan pada anak agar
memahami dampak apa yang telah dia lakukan dan tidak menjustifikasi anak sebagai anak yang cengeng atau anak yang rapuh atau anak yang gagal. Anak itu ketika hubungannya diperbaiki dengan positif dan diajarkan tanggung jawab lewat restitusi, maka dia akan muncul motivasi dalam dirinya. Bukan kita yang memunculkan, tapi dirinya sendiri yang memunculkan motivasi itu. Mungkin yang kedua yaitu kita harus bangun hubungan yang empati dan positif. Kenapa? Karena anak-anak generasi sekarang itu lebih menghargai guru atau pendidik yang mendengarkan, memahami, merespon mereka dengan empati, bukan menghukum, bukan hanya menghardik, bukan hanya memberi ceramah yang panjang membuat mereka merasa bersalah. Tapi ketika kita menjadi manajer, kalau di 5 posisi kontrol itu manajer, mendengarkan mereka, memahami mereka, mengajak mereka berbicara tentang keyakinan-keyakinan mereka yakini, sehingga mereka termotivasi dari dalam untuk menjadi lebih baik. Insya Allah dengan 2 cara itu kita dapat menjadi pendidik yang bisa melakukan pendidikan yang mewujudkan budaya positif, sehingga siswanya, dari dalam siswanya motivasinya muncul, budaya positif itu sendiri. Itu saja dari saya, mungkin ada tambahan yang lain. Nggih, sekedar menambahi saja, untuk mengatasi fenomena baper. Baper itu bawa perasaan. Jadi cukup umum di kalangan siswa sekarang, zaman sekarang. Itu biasanya kita bisa melakukan pendekatan yang lebih inklusif, lebih empatik dan partisipatif. Itu yang menurut saya. Kalau inklusif misalkan kita melibatkan semua siswa dalam mengambil keputusan. Contohnya tadi kayak seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya ini dengan misalkan dengan mengambil keputusan bersama dengan cara ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita kembalikan ke anak-anak, biarkan anak-anak yang memilih dan membuat kesepakatan kelas tersebut. Kita hanya kita bukan ikut menentukan, tapi kita hanya sebagai media saja dan mengarahkan anak-anak dalam menentukan kesepakatan kelas yang mereka buat. Selain inklusif, juga rasa empatik. Jadi pendekatan emosi dan sosialnya itu lebih banyak. Misalkan untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, kita harus memahami karakter mereka, terus kebutuhan mereka seperti apa. Ini sepertinya spesifik ya, jadi agak lebih rumit ketika kita memahami karakter anak-anak masing-masing. Yang ketiga yakni partisipasi yang kita lakukan tadi ketika proses pembelajaran. Ikut sertakan anak-anak dalam proses pembelajaran. Biarkan anak-anak menentukan topik yang akan kita bahas. Misalkan kita membuat proyek, kita hanya mengarahkan bagaimana dan bahan apa yang kita akan buat, temanya apa, terus kalian bisa membuat apa. Jadi mungkin emosinya akan anak-anak keluar, kreativitas anak-anak juga akan ikut keluar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, saya terima kasih kepada Ketua Narasumber yang telah memberikan jawaban atau pencerahan atas pertanyaan dari Bapak Mulyadi. Saya kembalikan lagi ke Bapak Mulyadi. Bagaimana Pak? Apakah sudah bisa diterima? Monggo dijawab di kolom chat. Sebenarnya sudah ya. Oh ini. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini berasal dari Ibu Rohmawati. Kalau ada siswa merokok, itu termasuk pemenuhan apa bagi siswa? Monggo, narasumber. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencoba untuk berdiskusi kembali ya. Kalau ada siswa merokok, saya share screen lagi tentang budaya positif ya. Nah ini
kita tadi belajar tentang Bimo ya, Bimo yang lari ke jalan raya. Itu jawabannya ada, misalnya ada 4 opsi. Maka kalau kita ganti, misalnya bukan Bimo yang lari ke jalan raya, misalnya ada yang siswa yang merokok, maka kita harus pahami dulu apa penyebabnya dia merokok. Makanya kita ada restitusi itu, ngobrol dengan hati ke hati dengan siswanya. Kalau siswanya ketika ditanyai kenapa kamu merokok, siswanya menjawab, wah aku kalau merokok itu rasanya itu kayak berkuasa, kayak aku itu matang sosial, kayak merasa jantan. Berarti dia itu butuh pemenuhan pemenuhan penguasaan. Nah, kalau jawabannya misalnya aku merokok ini karena biar bisa dianggap oleh teman-temanku, diterima kelompok teman-temanku. Nah, berarti dia merokok itu karena pemenuhan kebutuhan diterima kasih sayang dan merasa diterima. Kalau misalnya merokok, dia menjawabnya seperti ini. Aku merokok ini adalah ekspresi aku bebas terhadap aturan yang ada. Aku tidak ingin kontrol, aku ingin bebas, aku ingin free, misalnya seperti itu. Maka dia kebutuhannya adalah kebebasan. Nah, jadi tinggal ditanyai anaknya, jawabannya apa, kata-kata yang pertama keluar dari anak tersebut, lalu kita bisa mengidentifikasi dia sedang memenuhi kebutuhan apa. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari guru yang lain atau dari narasumber yang lain. Jawaban saya sepertinya hampir sama dengan Bapak narasumber utama, yakni Pak Husnil. Karena kebutuhan anak itu mungkin kita ada pendekatannya digunakan guru itu, kita sebagai guru itu mempertimbangkan dulu kebutuhan dasar si anak yang sedang berkasus dengan merokok tersebut. Misalkan barangkali kebutuhan fisiologisnya itu bisa merusak kesehatan anak-anak, kebersihannya misalkan selain kesehatan merokok juga mempengaruhi kebersihan pribadi dan lingkungan. Jadi bukan karena putung rokoknya ya, tapi lebih ke istilahnya rokok itu identik dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin dia butuh penghargaan, butuh kasih sayang. Biasanya ketika anak merokok karena dia kondisinya stres, barangkali kita bisa melakukan pendekatan secara emosional. Kira-kira kita tanya dengan baik-baik, kira-kira anaknya yang dibutuhkan anak tersebut itu apa, ada masalah apa, dan mungkin bisa sharing dengan gurunya. Tapi dengan digarisbawahi bahwa kita mendekati anak bukan karena kita sebagai istilahnya polisi, antara polisi dengan pencuri, bukan, tapi kita lebih ke pendekatan sebagai seorang yang kita tahu kondisinya anak tersebut. Mungkin itu. Baik. Begitu yang telah disampaikan oleh narasumber. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Rohmawati. Bagaimana, Bu? Berarti boleh dong merokok di sekolah, katanya Bu Rohmawati. Bukan seperti itu maksudnya. Kan itu kan tahapan awal dari tugas-tugas kita sebagai guru, bukan. Jadi ketika kita tahu bahwa pemenuhan kebutuhannya itu misalnya yang kurang itu adalah kebebasan, ya seperti itu. Dalam 5 teori kebutuhan manusia. Maka ketika dalam pembelajaran ya anak itu diberi kebebasan untuk misalnya metode pembelajarannya atau pengerjaan tugasnya. Dalam artian berbeda-beda itu nggak apa-apa tugasnya itu. Artinya metodenya itu tidak harus satu hal ketika pembelajaran itu. Nah,
Ketika dikatakan berarti boleh dong merokok, ya tidak boleh, kita harus restitusikan kan. Kan tahap selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi itu apa tadi? Menjadikan kita dalam posisi manajer, tidak harus menghukum. Apalagi kalau kata-kata boleh dong merokok, itu bukan tidak ada perubahan sama sekali, malahan tidak menghukum, tidak membuat anak menjadi motivasinya berubah. Kan kita sebagai guru kan harus membuat anak itu menjadi lebih baik melalui motivasi dalam dirinya kalau bisa. Ya, kalau kebiasaan selama ini motivasi kan dari orang luar seperti dari dirinya sendiri. Nah, jadi setelah tahu kekurangannya itu apa, maka diubah dengan cara restitusi itu. Kita sebagai manajer tanyakan kenapa, seperti apa, berikan seperti apa, mau nggak berubah dan lain sebagainya, sehingga kita dapat akhirnya itu merubah anak itu melalui motivasi dalam diri anak tersebut, seperti itu. Jadi runtutannya itu kita tahu alasannya, kita ubah caranya bagaimana, kata-kata yang kita gunakan pun harus sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, itu saja dari saya. Begitu Ibu Rohma, bagaimana Ibu? Atau mungkin mau dibuka mikrofonnya Ibu Rohmawati, saya persilahkan. Ibu Rohmawati masih di sini kah? Ya, apakah masih di sini Ibu Rohmawati? Saya kira cukup ya. Kemudian ini dari penanya yang pertama tadi, Bapak Mulyadi yang memberikan pertanyaan pertama, jadi saya mencari Bapak, ternyata ini Bapaknya angkat tangan. Monggo langsung mau dibuka mikrofonnya Pak. Ya, silakan. Monggo Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, monggo. Baik, Bu Rohmawati ya, terima kasih. Kasih kembali Ibu. Ya, Bapak Mulyadi, monggo disilahkan dibuka mikrofonnya Pak. Oh, baik. Ini Pak Mulyadi telah menuliskan di kolom chat, katanya begini. Saya sejak dulu tidak pakai hukuman, namun melakukan pendekatan sesuai kebutuhan siswa. Namun ternyata angket, metode, latar belakang siswa, dan lain-lain. Namun toh masih rapuh, cengeng, dan baperan. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu narasumber? Disilakan untuk menanggapi. Sedikit kita kalau di sini saya tidak mau menjadi, meskipun sebagai pemateri, bukan berarti saya akan menjawab semua solusi yang Bapak Mulyadi sampaikan. Kita sharing saja nih Bapak Mulyadi. Pada anak zaman sekarang, anak-anak yang cengeng dan baperan, kadang-kala banyak dari orang tuanya juga ikut baper. Mungkin dari kasus ini, dalam menyelesaikan masalah seperti ini, kita bisa interaksi dengan orang tuanya. Jadi kita mencari tahu latar belakang anak tersebut, karakter anaknya seperti apa, di rumah seperti apa, bagaimana orang tuanya itu istilahnya mendidik anak di rumah seperti apa. Jadi kita bisa mengondisikan pembelajaran di rumah dan di sekolah. Jika ada pembelajaran di rumah yang tidak sesuai dengan kita, semisal anak ini ternyata di rumah dimanja sekali dengan orang tuanya, semua kebutuhannya terpenuhi, apapun itu termasuk bermain handphone. Mungkin kita bisa mengkomunikasikan hal tersebut dengan wali muridnya, maksudnya orang tuanya. Mungkin dengan kerjasama dengan wali murid tersebut, ada solusi yang terbaik untuk anak tersebut, sehingga tahap pembelajaran anak dan kita prosesnya akan berjalan lancar.
Mungkin itu yang bisa disampaikan. Karena kalau sesuai dengan materi yang kita sampaikan, memang kita melakukan pendekatan. Pendekatan itu bukan hanya mengetahui karakter anak, karakter siswa atau minatnya, tapi kita juga akan mendekati dengan orang tuanya. Jadi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran, seharusnya di semester 2 kemarin kita sudah memanggil orang tua per anak ya. Jadi kita tahu anaknya bagaimana di rumah, kegiatannya apa saja. Barangkali ketika sekolah anaknya tidur, kita tanya kegiatannya itu sefull apa, apakah memang padat sehingga anak tidak memiliki waktu untuk bermain, atau mungkin di rumah anak hanya cenderung bermain HP karena orang tuanya sibuk bekerja, mungkin itu. Jadi kita selesaikan dulu, kita cari tahu latar belakangnya anak tersebut dengan bekerja sama dengan orang tua tersebut. Mungkin itu, Bu Moderator. Baik, begitu nggih Bapak Mulyadi, mungkin dari narasumber tidak menggurui di sini, tidak bersifat menggurui, namun kita saling berbagi, ngaten. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu telah menunjukkan pukul 2 siang, nggih, yang mana webinar harus selesai pukul 2. Okay. Maka dengan berat hati saya tutup dulu webinar ini. Ngapunten, mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang di bawah ini belum bisa kami baca satu persatu. Dan kepada Bapak Mulyadi, mungkin di webinar selanjutnya akan kami lanjutkan ya Bapak mengenai disiplin positif ini dan akan disambung dengan materi yang saling berhubungan dengan budaya positif ini. Nggih, Bapak Mulyadi. Dari sekian lamanya kita melakukan webinar 2 jam ini, yang dapat saya simpulkan adalah dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini adalah peserta didik, perlu adanya kolaborasi antara anak, guru, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua. Kemudian yang kedua adalah membentuk karakter itu bisa loh tanpa hukuman. Banyak yang dapat dilakukan oleh guru setelah tahu ilmunya. Di antaranya adalah restitusi. Bagaimana kita memunculkan motivasi anak secara intrinsik atau dari dalam mereka sendiri. Karena yang sifatnya intrinsik itu akan lebih mengena di hati mereka tanpa ada paksaan dari luar. Kemudian yang ketiga adalah dari 5 posisi kontrol tadi yang paling tepat ya untuk digunakan kita sebagai guru kepada anak-anak adalah posisi sebagai manajer yang memotivasi siswa agar menyadari kesalahan diri mereka sendiri dan mau berusaha memperbaiki yang timbul secara intrinsik tadi. Nah, nggih Bapak Ibu, sebelum saya menutup webinar kali ini, saya ingin berpantun dulu sebelum ditutup dengan doa. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Monggo kepada Bapak Husnil ya yang mau menutup dengan doa. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf atas kata-kata dari kami semua, dari tim Kombel Bringas SDN Jogosari 2 apabila ada kesalahan, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon dimaaf. Monggo silakan ditutup dengan doa. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya, nggih Bapak Ibu. Monggo Pak Husnil. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal hingga akhir jadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadikan kita guru yang soleh-solehah, memiliki anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qulatin solehah li ridhaillahi ta'ala wa li syafaati rasul qadai hajatina lahumul fatihah. Amin. Terima kasih. Amin. Ya.
Terima kasih atas doa yang telah diberikan oleh Bapak Husnil, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua peserta webinar di komunitas belajar Beringas UJN Jogosari 2. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, segera lakukan presensi ya, dan untuk sertifikatnya akan kami kirimkan ke email belajar masing-masing. Mohon ditunggu, insya Allah dalam 1-2 hari ini, karena banyaknya email yang masuk, akan kami kirimkan dalam 1-2 hari ini ya. Baik, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wabarakatuh.